intervensi dengan peluang melakukan tindak kekerasan dan main hakim sendiri karena kesalahan interpretasi oleh masyarakat umum. Wah, dan ini saya nggak ngomong kotor politik, tidak agak segan karena saya nggak boleh terlibat politik kata ketua jarwonya. Jadi namun kalau saya bisa melihat ini lebih karena permainan kepentingan, entah kenapa enggak ada politisasi agama oleh kelompok agama, ujung-ujungnya kekuasaan di daerah tersebut. Kemudian adanya provokasi dan potensi konflik horizontal oleh pihak ketiga, di mana mereka merasa nggak aman kalau Aceh aman kayak gini. Itu akhirnya menurut Ilian itu merupakan simulator kekerasan di mana teror, kejahatan, kerusuhan, kebrutalan sengaja diciptakan oleh kelompok tertentu yang merasa dirugikan dan suasana aman tercipta. Dan juga menurut hiperrealitas kekerasan dalam jangka panjang, juga kekerasan akan melahirkan parasit kekerasan dan jamak hingga dalam ruang-ruang masyarakat. Oke, kemudian yang singkat mengenai alokasi anggaran APBD yang sangat minim, tidak mencerminkan keinginan melaksanakan syariat Islam secara maksimal. Alokasi dana rutin lebih besar daripada dana publik, jadi buat jalan-jalan anggota, buat jalan-jalan pejabat itu lebih besar daripada anggaran untuk memperhatikan penerapan syariat itu Islam itu sendiri, kontradiktif. Kemudian minimnya sehingga berakhir pada minimnya jumlah petugas wilayatul hizbah yang dapat direkrut. Nah, bagaimana upaya mengurangi kekerasan tadi? Yang pertama adalah revisi kanun, yaitu berusaha mengembalikan implementasi syariat Islam kepada visi sejatinya maqasid al-syariah, itu dalam artian mewujudkan kemaslahatan umat bukan penindasan umat. Bagaimana mereka juga harus pikir bagaimana prioritas untuk daruriyah, itu prioritas utama, hajiyah, secondary priority, dan ketiga tasnya atau tertiary priority. Dan yang pertama ada produk hukum kanun aplikatif dan dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat, bukan hanya diterima oleh lapisan masyarakat bawah. Itu kemudian mereka juga penyusun kanun dapat mengidentifikasi berbagai masalah real dengan masyarakat. Jadi kanun harus bersifat responsif, proaktif, dan bukan reaktif. Dan perluasan jangkauan terhadap kejahatan khusus. Mereka nggak mikir gimana illegal logging, mereka nggak mikir gimana illegal fishing, mereka nggak mikir bagaimana corruption watch atau dan mereka juga nggak mikir bagaimana penculikan atau apa-apa. Jadi masih hanya dalam tahap kejahatan yang terjadi atas ya ringan-ringan aja. Itu menjadi suatu perhatian di masa mendatang. Oke, menurut Kepala Dinas Syariat Islam di Aceh pada tahun 2008 ini akan diperbaiki beberapa pasal antara lain dalam hukum acara syariat, di mana sekarang masih merujuk pada hukum acara pidana. Kemudian akhirnya setelah berkembang Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006, hukuman non-muslim untuk non-muslim harus direvisi karena ya mereka harus berpatokan kepada piagam Madinah pada zaman Rasulullah. Kemudian kanun populer yang direvisi mulai tahun 2008 adalah pada nomor 12 tahun 2003, khamar, minuman memabukkan. Mereka harus bisa merevisi bagaimana status hukum dari seorang peminum khamar yang harus dibedakan dengan seorang penjual minuman khamar. Terus bedakan dan juga lokasi tersebut dan mengapa dia menjual minuman khamar itu yang belum secara detail dijelaskan dalam kanun tersebut. Yang kedua adalah nomor 13 tahun 2003 mengenai maisar atau judi. Judi itu sendiri harus dideskripsikan lagi. Judi tidak hanya berbentuk main kartu ataupun, tapi juga kegiatan yang dapat mempertaruhkan uang ataupun benda berharga lainnya. Dan yang paling fatal dan paling menjadi ini ya, suatu perhatian adalah mengenai khawat atau mesum. Oke, khawat atau mesum saya kasih sedikit ya. Mengenai khalwat atau mesum sendiri itu harus dibedakan lagi. Mengenai khalwat itu sendiri ada 3 dengan sesuai dengan usul revisi. Yang pertama adalah zina, yang kedua pertama zina atau melakukan hubungan seks atau rasa suka sama suka, yang kedua adalah perkosaan, dan yang ketiga adalah berduaan di tempat sepi dan melakukan hubungan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri, berpegangan tangan, berpelukan, dan berciuman. Seperti itu harus dibedakan lagi. Dan produk hukum negatif sendiri itu harus benar-benar dibedakan, karena kalau kita melihat pada hukum syariat dahulu bahwa setiap perbuatan zina itu dikenakan hukuman 100 kali cambuk dan wajib menghadirkan 4 orang saksi. Namun ketentuan tersebut harus dimodernisasi karena itu merupakan interpretasi awal. Apakah kehadiran 1 orang saksi dapat menggantikan 4 orang saksi tersebut, dan bagaimana
hukuman cambuk tersebut diimplementasikan ke dalam pasangan suami istri yang melakukan zina dengan pasangan berbeda. Ya, saya kurang paham juga mengenai Hawa ini. Kemudian yang kedua adalah laboratorium syariat. Ini sangat diperlukan sebagai media dialektika dan pengkajian syariat, di mana menghasilkan istihad berbagai perspektif dan multidisiplin. Karena selama ini perspektifnya adalah perspektif GIN, gereja, mohon maaf. Namun kita perlu juga perspektif dari ilmu sosial dan ilmu politik, ilmu ekonomi. Bentar ya. Kemudian selanjutnya peningkatan kultur komunikasi sosial dan intelektual masyarakat dengan cara mereedukasi masyarakat ke dalam nilai etik, etika. Nah, masalah nilai etik lagi memberikan suatu kuliah etika, bahwa bagaimana sih menghargai orang, bagaimana sih menghargai sesamanya, tidak melakukan kekerasan, diiringi dengan life skill atau kemampuan mencari penghasilan, dan juga civic education, pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya memperkokoh kearifan lokal supaya lebih menjaga dari tidak kekerasan. Kemudian penting adalah pemanfaatan media kebudayaan kesenian yang dapat menghadirkan energi kelembutan dan dapat memperhalus budi nurani umat, dan itu berhubungan pada revisi kebijakan-kebijakan MPU, sehingga media kebudayaan kesenian yang awal yang merupakan sarana untuk sosialisasi Islam di masa awal-awal abad 9, abad 7 dapat kembali bekerja seperti semula dan tidak terjadinya suatu istilahnya ya, masyarakat itu nggak akan melakukan kekerasan kalau diberikan dengan pendekatan seperti ini. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan seluruh golongan, yaitu perumusan pelaksanaan evaluasi syariat Islam. Ya, ada juga reformasi institusional yang harus mengatur dengan bagaimana wewenang dengan syariat Islam di level hisbah, dengan institusi Polri, dengan institusi Perda, dengan institusi Pemda dan institusi lainnya. Yaitu dan kemudian ada kualitas SDM WH, mengingat latar pendidikan dan sekarang sudah ada tanggapan bagaimana kalau WH tersebut berpendidikan minimal S1 dan dapat memahami konten atau materi syariat Islam itu secara baik, ya. Kemudian peningkatan kapasiti building, mereka harus dilatih bagaimana sumber hak asasi manusia, mereka harus dilatih bagaimana cara menghadapi kejahatan seperti ini, dan itu tidak ada seperti saat ini. Kemudian komunikasi dan kerjasama dengan institusi lintas sektoral dan membuang ego-ego bahwa mereka adalah the best power in Aceh dengan melangkahi pihak kepolisian dan kejaksaan. Kemudian paling terpenting yang nggak kalah penting adalah good governance dan building dari pemerintah dari top level, karena yang terpenting adalah pembentukan sikap, bukan penerapan hukum. Dan pemimpin yang bermoral dan berintegritas merupakan suatu teladan yang baik dan dapat dicontoh untuk masyarakat Aceh di masa mendatang. Oke, kemudian sebagai kesimpulan, beberapa pihak menganggap kegagalan penerapan syariat Islam di masa lalu akan menyebabkan konflik yang menimbulkan penyakit sosial di masyarakat. Dan beberapa pejabat juga berpikir dengan menerapkan syariat Islam secara baik dan secara mutlak, standar moral masyarakat Aceh akan pulih dan rakyat Aceh akan menjadi muslim yang baik. Definisinya apa? Kemudian terdapat dinamika yang berbeda yang berkembang, bahwasanya apabila kita ingin meluaskan institusi operasional syariat Islam, tentunya kita memerlukan suatu birokrat yang katakanlah memahami garis kebijakan yang baik, dan itu tertolong dari rekan IAIN Araniri. Namun juga harus diingat bahwasanya generasi muda di Aceh, terutama di kalangan kampus, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hizbut Tahrir, dan di mana mereka sangat dalam Hizbut Tahrir sangat mengidolakan negara khalifah. Generasi tua di Aceh sangat berpegang kepada nilai keacehan dan sangat berbeda dengan generasi muda, di mana mereka terpengaruh dengan Islam global dan akhirnya berimplementasi kepada kekerasan diri mereka dalam penerapan syariat Islam. Dan kita harus bertanya lagi bagaimana efektivitas aspek mempermalukan pelanggar hukum di muka umum dengan cara mencambuk, dan itu hanya melibatkan kelas terdiri tanpa adanya pejabat-pejabat setingkat eselon 3 atau eselon 2 yang dicambuk. Beberapa pihak di Aceh saya temui mengasumsikan kaum miskin dan perempuan merupakan target utama syariat Islam, dan jadi PR utama bagaimana untuk pemegang kebijakan membentuk perda tersebut dapat merubah asumsi tersebut. Dan paling terpenting adalah itu merupakan dilema bagi KPA. KPA itu
Komite Peralihan Aceh, dahulu Gerakan Aceh Merdeka. Di satu pihak mereka sangat nasionalis, I don't give a shit about syariat Islam. Cuma dari satu pihak mereka untuk meraih kekuasaan, mereka harus berpikir bagaimana menarik simpati katakanlah orang-orang Aceh, dan bagaimana cara memberikan suatu katakanlah ya suatu janji bagaimana akan diterapkan syariat Islam bagi mereka terpilih. Oke, demikian dapat sampaikan. Mohon maaf bila salah kata saya presentasi, dan terima kasih.